Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tauhid Mutakin uh, apa ya ingin alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da am. Saya akan membaca resum tarbiyah Islam yang saya rangkum tadi. Jadi bab pertama yaitu pandangan pendidikan Islam tentang manusia dan masyarakat. Bagaimana proses penciptaan manusia dalam Al-Quran? Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna, tinggi derajatnya, serta memiliki nafsu dan akal pikiran. Penciptaan manusia selanjutnya melalui proses biologi yang dapat dipahami sains empirik. Di dalam proses ini manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani atau nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku atau yang disebut biasa alaqah yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging dan kemudian dibalut dengan tulang, lalu kepadanya ditiupkan ruh. Bagaimana kedudukan manusia dan alam semesta? Bagaimana manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah, manusia juga sebagai khalifatullah. Namun masih ada juga kedudukan manusia terdapat dalam Al-Quran, diantaranya sebagai pemanfaat dan penjaga kelestarian alam, sebagai peneliti alam, sebagai makhluk yang paling tinggi, dan yang paling mulia. Apa sih potensi yang dimiliki manusia? Apa saja yang dimiliki potensi manusia? Banyak ada di dalilnya, ada di Quran surat Al-A'raf, ada di surat An-Nahl, ada di Al-Isra dan Al-Mu'minun, As-Sajdah, Al-Muluk. Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang perintah dan untuk mensyukuri potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pendengaran, penglihatan dan hati atau pikiran. Apa yang dimaksud dengan hakikat masyarakat? Istilah masyarakat berasal dari kata musyarak yang berasal dari bahasa Arab, memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut society. Ya. Nah, kemudian apa saja dasar pembentukan masyarakat dalam Islam? Yang pertama, membebaskan masyarakat dari penghambaan kepada selain Allah, mengorganisir masyarakat untuk menghilangkan kejahiliahan, menjadikan Islam sebagai landas perilaku individu dan hubungan antar sesama dalam masyarakat. Bagaimana karakteristik masyarakat komunikatif dan masyarakat penafsir. Kemudian selanjutnya, apa hubungan masyarakat dengan pendidikan Islam? Jika kita berbicara tentang masyarakat yang berkaitan dengan sudut pandang Islam, maka pembahasan kita tidak keluar dari bidang pendidikan Islam atau filsafah pendidikan Islam. Beberapa ahli tentang masyarakat sebagai berikut ya. Menurut Selo Sumarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan. Menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antar kelompok yang terbagi secara ekonomi. Menurut Emile Durkheim yang selanjutnya, masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan kelompok atau kumpulan manusia tersebut. Kemudian kita masuk ke bab kedua, konsep pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan. Hakikat ilmu pengetahuan. Menurut KBBI memiliki dua pengertian. Ilmu pengetahuan diartikan sebagai suatu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala-gejala tertentu. Yang kedua, ilmu pengetahuan diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir batin, dan sebagainya, seperti ilmu akhirat, ilmu akhlak, ilmu batin, ilmu sihir, dan sebagainya. Yang kedua, motivasi ilmu pengetahuan dalam Al-Quran dipandang unggul dari makhluk lain, diangkat derajatnya, diangkat martabatnya. Yang ketiga, sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, diri manusia sendiri, alam, semesta, sejarah umat manusia. Fungsi ilmu pengetahuan menemukan keteraturan sistem, hubungan sebab akibat dan tujuan di alam semesta, mengambil manfaat dalam rangka mengabdi kepada Allah, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan segala apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia sendiri.
Kemudian ilmu harus dikembangkan dengan tidak menimbulkan kerusakan di bumi. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Pandangan Islam tentang ilmu pendidikan dalam konteks yang kelima, pandangan Islam tentang ilmu pendidikan. Dalam konteks pendidikan, Islam, pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup tersebut harus bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islami yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Yang keenam, implikasi ilmu pendidikan dalam Islam. Apa aja itu? Ya ada TPA, ada pondok pesantren, sekolah berbasis IT, dan masih banyak lainnya. Ada penuntut ilmu, niat di waktu belajar, memilih ilmu, guru, teman, dan ketabahan. Penghormatan terhadap ilmu dan ulama, kesungguhan kontinu dalam belajar dan cita-cita luhur. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus. Hakikat. Kemudian masuk ke bab selanjutnya, hakikat dan sistem pendidikan Islam. Pengertian pendidikan agama. Pendidikan agama terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan agama. Pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk membawa si anak ke tingkat kedewasaan dalam arti sadar dalam memikul tanggung jawab segala perbuatan secara moral. Kemudian pendidikan pertumbuhan yang berlangsung dilakukannya perbuatan. Jadi pendidikan adalah perubahan anak-anak didik baik dari segi fisik maupun mental ke arah kedewasaan setelah melakukan proses belajar mengajar. Yang kedua, ilmu pendidikan secara etimologi dan terminologi. Etimologi menurut keputusan konferensi Islam sedunia di Mekah tahun 1977 menetapkan bahwa ketiga istilah tarbiyah, ta'dib, dan taklim boleh dan bisa digunakan untuk menyebut pendidikan Islam. Terminologi pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dan segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sehingga menuju ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Yang ketiga, sistem pendidikan. Sistem pendidikan Islam untuk menunjang suatu keberhasilan dan mencapai tujuan pendidikan Islam. Pembacaan Al-Quran, tazkiyah dan atau penyucian, taklim atau pengajaran Alkitab atau Al-Hikmah. Ciri khusus sistem pendidikan Islam, sistem ibadah. Sistem ini tidak terbatas pada ibadah yang sudah dikenal seperti rukun Islam. Pembinaan rohani adalah menciptakan hubungan yang terus-menerus antara roh dan Allah. Kemudian bab selanjutnya, dasar dan prinsip-prinsip dan pendidikan Islam. Pengertian dasar-dasar pendidikan Islam menurut Abudin Nata, dasar pendidikan adalah segala sesuatu yang bersifat konsep, pemikiran dan gagasan yang melandasi dan mengasasi pendidikan. Yang kedua, prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip pertama adalah berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan atau dan kebutuhan pelajar. Prinsip kedua adalah pemeliharaan perbedaan-perbedaan individual di antara pelajar-pelajar dalam bakat-bakat, minat, kemampuan, kebutuhan dan masalah-masalahnya. Prinsip ketiga adalah prinsip perkembangan dan perubahan Islam yang menjadi sumber pengambilan filsafah. Yang keempat, prinsip keempat adalah prinsip peraturan dalam antara mata pelajaran, pengalaman dan aktiviti yang terkandung dalam kurikulum. Kemudian yang ketiga, dasar ideal pendidikan Islam. Said Ismail Ali sebagaimana dikutip oleh Hasan Langgulung menyebutkan bahwa dasar ideal pendidikan Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, kata-kata sahabat, ijtihad, kebiasaan masyarakat, serta hasil pemikiran para intelektual muslim. Kemudian yang keempat, dasar operasional pendidikan Islam. Dasar operasional adalah dasar yang mengatur secara langsung pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Dasar operasional terdiri ada 7, diantaranya dasar historis, sosiologi, ekonomi, politik, administratif, psikologi, filosofis, dan religius. Pendidikan Islam mempunyai sejarah penting. Perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam dan ada dengan sendirinya seiring Islam berkembang. Pada umumnya pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Karena pada dasarnya pendidikan jika dilihat dari fungsinya ialah ingin membentuk insan kamil yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik demi tercapainya kehidupan yang bahagia, baik kehidupan dunia maupun kehidupan di alam akhirat. Kemudian bab selanjutnya, tujuan pendidikan Islam. Pengertian tujuan pendidikan Islam. Pengertian tujuan pendidikan. Ada 3 komponen dasar manusia yang dibawa sejak lahir. Komponen-komponen tersebut adalah tubuh atau jasad, ruh dan akal. Oleh karena itu,
Tujuan pendidikan tidak boleh mengabaikan salah satu unsur-unsur dasariah manusia agar masing-masing berkembang dan terjaga dengan baik. Dan kemudian yang kedua, tujuan umum pendidikan membentuk akhlak yang mulia, mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat, mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha mencari rezeki yang profesional, menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu, mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan pertukangan. Kemudian yang ketiga, tujuan khusus pendidikan, perkenalan kepada peserta didik tentang akidah Islam. Harus ini dasar agama ini menjadi pondasi tata cara beribadat dengan benar yang bersumber dari syariat Islam. Kemudian selanjutnya, menumbuhkan kesadaran yang benar kepada peserta didik terhadap agama, termasuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar akhlak yang mulia. Kemudian menumbuhkan minat peserta didik untuk menambah ilmu, pengetahuan tentang adab, pengetahuan keagamaan dan hukum-hukum Islam. Kemudian yang terakhir, menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, menurut Abdurrahman Soleh Abdullah ada 3 tujuan pokok pendidikan Islam. Tujuan pertama yaitu jasmaniah, ahkaf. Tujuan kedua, pendidikan ruhani. Tujuan ketiga yaitu pendidikan akal. Kemudian masuk ke nomor 5, komponen tujuan pendidikan. Pendidik adalah orang yang diserahi tugas atau amanah untuk mendidik. Peserta didik, istilah peserta didik mengandung makna luas, mencakup anak yang belum dewasa dan juga orang yang sudah dewasa. Tujuan pendidikan. Kemudian tujuan pendidikan itu merupakan dunia cita yang sulit untuk diwujudkan. Ia berada di dunia sana yang hanya ada dalam angan-angan. Tujuan berfungsi untuk mengakhiri usaha, mengarahkan usaha, merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, memberi nilai-nilai pada usaha, berhasil atau gagal. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, komponen pendidikan dalam Islam. Anak didik. Hakikat peserta didik. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang, baik secara fisik, psikologis, religius, dan dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Dimensi peserta didik yang akan dikembangkan dimensi fisik jasmani, akal, keberagamaan, akhlak, rohani, sosial. Kemudian periodisasi masa pendidikan anak. Periodisasi pendidikan Islam yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendidikan Islam masa prakonsepsi. Yang kedua, pendidikan Islam masa pranatal, tarbiyah qabla al-wiladah. Yang ketiga, dan pendidikan Islam masa pasca natal, tarbiyah ba'da al-wiladah. Pendidikan Islam masa prakonsepsi. Pendidikan prakonsepsi ini adalah salah satu upaya persiapan pendidikan yang dimulai ketika seorang memilih pasangan hidupnya sampai pada saat setelah terjadinya pembuahan dalam rahim sang ibu. Pendidikan Islam masa pranatal. Pendidikan pranatal adalah pendidikan sebelum masa melahirkan. Masa ini ditandai dengan fase pemilihan jodoh, pernikahan, dan kehamilan. Pendidikan Islam masa pasca natal. Pendidikan secara pasca natal yaitu pendidikan yang dimulai semenjak lahirnya anak sampai mereka dewasa, bahkan sampai meninggal dunia, yang kita kenal dengan pendidikan seumur hidup. Mungkin hanya itu sedikit resum atau rangkuman dari saya, Tauhid Mutakin. Kurang lebihnya maaf. Apabila ada kata yang salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya minta maaf kepada yang menonton video ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.